Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rusana Kempo Sumbar, kembali lagi di podcast Kempo Sumbar bersama Riani. Dan kali ini Riani sudah kedatangan dua tamu istimewa, pendiri dan juga pimpinan dari Nan Jombang Dance Company. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih dan nanya seputar Nan Jombang Dance Company, bagaimana kiprahnya di Sumatera Barat dan membawa kesenian kesenian ke kancah internasional. Oke, di sini kita sudah hadir ada Kak Angga dan juga Om Eri Mafri. Selamat siang Om. Selamat siang. Selamat siang Kak. Selamat siang. Ini Reni agak deg-degan ya, ini ngobrol takut salah-salah nih Rusana Kempo Sumbar. Karena bersama seniman tari yang sangat terkenal di Sumatera Barat ya. Om, tadi Reni udah sempat baca-baca nih tentang kiprah Om di dunia tari gitu ya. Untuk Nan Jombang sendiri aja, Om itu sudah memulainya dari tahun 1983. Berarti udah hampir lebih 42 tahun. 42 gitu ya. tahun sekarang. Itu bagaimana perjalanannya Om? Bisa stagnan sampai sekarang? Bisa membangun Nan Jombang Dance Company? Sangat banyak. Perjalanan yang sangat sulit barangkali untuk sebuah grup kesenian. Barangkali sebuah grup kesenian tidak saja di Sumatera Barat, Indonesia juga sulit ya, untuk bertahan lebih matang, karena bagi kita apalagi seni tari itu kan tidak punya harapan untuk ke depan dulunya. Sekarang juga kayak sekarang juga kayaknya tidak punya harapan, tergantung kegigihan para koreografer atau pimpinan grup barangkali. Karena banyak grup-grup yang didirikan setelah itu mati. Tapi kita tidak sesali, karena yang mati, yang gagal mendirikan grup itu memang mendirikan grup kesenian seperti yang kita jalani, seperti grup teater, tari, musik, itu sangat sulit, sangat sulit, kendalanya banyak, apalagi anggotanya yang harus kita bina, itu sangat memungkinkan kita untuk berjuang lebih gigih, lebih bersemangat. Itu pertama, itu persoalan lingkungan Nan Jombang sendiri, lingkungan grup kesenian sendiri. Tapi apalagi lingkungan daerah sendiri. Kadang-kadang dukungan kan juga nggak ada loh. Nan Jombang kan nggak ada yang dukung sejak dari dia lahir sampai sekarang di daerah sendiri. Jadi kadang-kadang daerah juga mengganggu ya untuk kelancaran perjalanan. Kenapa mengganggu? Karena mereka punya duit. Yang terganggu itu bagi kita karena mereka punya perilaku suka tidak suka. Dan suka tidak suka ini kan sangat berbahaya sekali bagi kita hidup manusia. Tidak suka terhadap kesenian ya kah? Suka tidak suka ini begini. Siapa namanya? Riani punya grup. Udah punya grup. Tapi Riani mungkin disukai oleh pemerintah. Eri Mafri tidak. Itu mengganggu. Itu sangat mengganggu. Lebih bagus tidak suka semua. Biarkan mereka berjuang. Biar nggak jomplang ya Om ya? Iya, biarkan mereka berjuang sendiri semuanya. Tapi itu menjadi pemikiran, kok yang lain dibantu kok saya enggak. Itu juga gangguan, termasuk bagi yang anggota-anggota grup itu sendiri. Itu barangkali yang membuat sulit ya untuk berkembangnya atau berjalannya sebuah grup kesenian secara lancar. Sampai ke Nan Jombang. Nan Jombang memang kami bertahan karena saya punya pilihan. Saya di kelas 2 SMP sudah memilih untuk menjadi seorang penari. Jadi nggak bisa diganggu lagi. Apapun yang mengganggu nggak bisa. Nah, Nan Jombang, apapun kendala yang terjadi itu kami hadapi. Apapun resiko, walau ya jelas-jelas saja semua orang tahu kan Nan Jombang kan nggak punya perhatian oleh pemerintah daerah, kecuali pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat sangat menyayangi kami dari dulu. Walaupun kami nakal, tapi mereka sangat juga. Tapi pemerintah daerah, dan itu sangat berbahaya bagi
adik-adik yang punya grup, yang lain punya grup, suka tidak suka itu membunuh karakter mereka. Tapi begini Jombang kan enggak. Kami jalan, malahan kami menderita itu 25 tahun, Mbak. Jadi dari 42 tahun perjalanan dan Jombang, kami awali menderita 25 tahun. Itu sampai penderitaan itu bukan saja Jombang, sampai ke keluarga loh. Sampai ke keluarga. Sampai ke keluarga penderitaan itu terjadi. Tapi itu kita nggak goyah karena kita punya pilihan. Walau ada rayuan untuk pindah profesi, barangkali kami nggak mau. Oh, itu aja. Oke, jadi ini udah hampir 42 tahun Om Efri menjalankan. Iya. Itu bersama Kak Angga berarti? Iya, bersama Angga. Angga ini masuk tahun 90. Ya, tahun 90 Angga masuk. Angga ini pengganti ini karena dari awal Jombang berdiri kakaknya. Jadi kakaknya dapat kerja di Jakarta di lingkungan Menteri Keuangan. Lalu dia antarkan adiknya, ini pengganti saya katanya. Jadi saya ya nggak dapat kakaknya, adiknya lah kan. Salah aman aja itu. Itulah, jadi tahun 90 Angga udah bergabung. Dia baru kelas 2 SMP waktu itu. Oh iya Kak? Ya. Kelas 2 SMP? Kelas 2 SMP udah masuk. Itu udah berlatih bersama. Oke, ini sedikit cerita ya di Sarkem Sembara. Tadi tuh Riani sempat baca dan Om juga sempat menyampaikan bahwa memang tidak ada support lah ya Om istilahnya dari pemerintah ya. Pemerintah daerah ya? Pemerintah daerah. Iya, jangan. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Iya. Dan ini tuh disupport oleh Jarum Foundation. Iya, 2016. 2016 sampai sekarang masih? Iya, ini tahun ke-10. Oke, jadi pembangunan sanggar itu sampai sekarang itu ada di daerah Balai Baru itu gimana perjalanannya Om? Ini 2000. Kami kan 25 tahun menderita. Oke. 25 tahun menderita itu kami memang diterpa ya, dihajar ya oleh penderitaan itu. Tapi barangkali Tuhan yang menghajar untuk bisa kita matang lebih baik. Dan 2007 kami udah berangkat ke luar negeri. Oke. Mementaskan apa saat itu? Saya kayak pertama sekali. Dan kami mentas ke luar negeri itu kami tidak memakai duit Indonesia. Jadi kami diundang dan dibayar. Jadi tidak sama dengan grup-grup lain yang dikirim oleh daerah dan membawa duit negara. Di daerah. Kami enggak. 1% pun kami enggak bawa duit. Kami kalau kamu mau kami main di negara kamu, ya bayar. Oke. Nah dari situlah kami, karena kami kadang-kadang dalam 1 tahun itu mungkin 2 bulan di Indonesia kan. Dengan itu kami menyimpan duit ini. Karena kebetulan waktu itu saat mulai berangkat itu kami berangkat sekeluarga. Anak saya, istri, dan saya. Jadi kami bisa berkompromi untuk mengumpulkan duit, walaupun anak-anak tetap dihonori, tapi duit undangan fee-nya itu kan sangat besar sekali. Dan perlu kalian ketahui, karena kami biasa menderita barangkali, kami ke luar negeri bawa beras loh. Kami bawa beras, bawa rendang, bawa sambal lado. Jadi bawa bekal sendiri ya? Bawa bekal sendiri, karena kami beli sayur aja di luar negeri. Kalau beli sayur itu paling $5 per hari kami mengeluarkan duit. Nah, duit yang diberi per diem yang diberikan itu bisa kami simpan. Dan per diemnya itu kan sangat besar. Kalau kita sebulan aja itu bisa beli rumah ya. Kalau sebulan aja di sana kami 6 orang sekeluarga itu bisa beli rumah 1 bulan itu. Per diemnya aja, duit makan aja. Itulah yang kami anukan dan kami bangun ke tempat kami. Dan anak-anak juga berpesan di saat saya itu di sebuah pulau Stradbroke di Australia, kami sedang istirahat di sana, disediakan tempat istirahat di sebuah villa oleh penyelenggara. Duit makan ini kan banyak. Lalu saat tengah malam kami bikin unggun, saya bagikan duit itu, ini duit makan kalian, karena kita. Tapi anak-anak ngomong, itu pertama itu ke Australia, anak-anak ngomong,
pertama berangkat. Nggak apa aja. Nggak usah dibagikan kepada kami. Satu aja permintaan kami. Buatkan kami rumah yang bagus. Yang tidak dimiliki orang Kota Padang. Saat itu saya nangis kan. Kalau Anda punya inisiatif, ya kita beli tanah dulu. Itulah, kita beli tanah, kalau kita pelan-pelan bangun rumah. Tapi nggak nyangka rumah dibangun, juga gedung pertunjukan, juga sampai sekarang kita punya museum. Allah memberi hajarannya mereka selama ini, penderitaan barangkali yang diberikan oleh Allah, itu ujian. Dan Allah tidak pernah berbohong. Dalam Al-Quran Allah bilang, bekerjalah kamu dengan keras tanpa kenal lelah. Saya akan memberi yang terbaik untuk kamu. Dan Jombang mendapatkan itu. Setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya Om ya? 25 tahun. 25 tahun. Om, ini cukup menarik. Tapi mohon maaf sebelumnya, kan tadi Om bilang 25 tahun menderita begitu ya? Iya. Om sudah tahu bahwa mungkin saat Om kelas 2 SMP tadi, Om sudah tahu mungkin menjadi penari itu bukan pilihan yang bagus dijadikan sebagai karir. Tapi kenapa Om waktu itu memilih untuk terjun di dunia seni tari ini? Kelas 2 SMP itu sebenarnya Om memilih, Om kan anak seorang maestro juga, maestro tari. Oh, berarti memang latar belakang tari, seni, ya? Anak seorang maestro tari dan anak seorang maestro tenun dulama. Kenapa? Dulama hiasan dinding pesta perkawinan itu yang dari benang emas itu, itu ibu dan saya juga jago bikin itu. Dan berarti darah seni itu yang mengalir. Tahu sekali bahwa menari memang tidak akan punya masa depan yang baik. Dan itu orang sekampung juga marah ya, saling bakarnya karena bapak kan pemulung. Dan saya juga dari kecil udah jombang ya, udah nakal, udah nih. Jadi orang tahu semua, ngapain Ri katanya untuk sekolah tari. Itu apa kamu ke saya ke bapak kamu aja udah dari kecil nari juga enggak. Penghasilannya nggak dari tari katanya. Tari adalah permainan bagi mereka. Nah, untuk apa bagi kamu? Tapi saya memang keras. Enggak, saya bilang. Saya harus menari. Saya harus coba. Yang nggak bisa itu harus bisa. Dan saya harus buat takdir saya sendiri. Nggak boleh, takdir saya nggak boleh ditentukan oleh siapapun. Jadi saya akan bikin takdir sendiri untuk menjalani ini. Saya juga nggak tahu ya apa yang akan terjadi sebenarnya. Tapi tamat SMP saya masuk SMKI, itu saya mulai gila-gilaan. Saya nggak pernah istirahat menari satu hari pun. Malah kalau perlu pulang sekolah saya cuma makan aja. Lalu kembali lagi ke Selasa saya latihan sendiri. Kalau perlu saya tidur di sekolah. Nah, dari itu pindah saya ke Padang, saya juga seperti itu, nari terus. Apa hasilnya akan jadi apa? Saya nggak pernah pikir ya. Akan jadi apa, saya akan jadi koreografer ini saya nggak pikir juga. Tapi pokoknya saya melatih tubuh saya, melatih diri saya dan rajin membaca. Membaca ini sangat membantu sebenarnya. Karena saya nggak kuliah kan, karena saya tamat SMKI saya keluar. Kenapa saya kuliah? Karena SMKI dan ASKI itu kan berdampingan dulu. ASKI namanya dulu, SMKI di Pulang Panjang. Berdampingan, jadi nggak di Padang SMKI ini ya, berdampingan. ASKI ini waktu itu muridnya nggak berapa orang. Kalau dia diundang pasti minta tolong ke SMKI. Dan minta tolongnya itu kirimnya free. Lalu saya bilang aja, ngapain saya sekolah ke ASKI? Kalau ASKI ngundang saya Jadi itu awalnya, walaupun sebenarnya bisa untuk kuliah. Walau kehidupan keluarga, karena bapak dan ibu kan bercerai umur 3 tahun saya.
Jadi saya dengan ibu, tapi selalu biaya dari bapak. Dari bapak. Tapi ada yang mau menguliahkan saya, tapi saya nggak mau. Nggak mau. Lalu saya jalan-jalan ke Padang, magang di Solo dulu, saya jalan-jalan ke Padang, terbukalah lowongan kerja. Kita mau daya menerima 1 orang naik SMKI. Yang daftar cuma 2. Om satu ya? Om salah satunya? Salah satunya. Om laki-laki kedua-duanya yang daftar, 1 orang Muralabu. Satu saya, kepalanya kan Pak Mursal Esten, kan? Mursal Esten Mendiang, Mursal Esten, dan dia kan orang Kacang. Itu lebih dekat ke Seni Bakar daripada ke Muralabu. Jadi saya lah yang diterima waktu itu. Sampai di Padang saya juga latihan. Setiap hari, saya nggak peduli aja, mau jadi apa terserah. Dan sampai sekarang itu yang saya pegang. Saya nggak pernah punya target. Dan mau jadi apa silakan. Tapi saya berlatih, karena saya pilihan saya tari, saya melatih tari. Lalu jadi koreografer saya juga nggak tahu. Lalu setelah jadi koreografer saya berkarya. Lalu berkarya saya tidak suka tari kok ini melenggok-lenggok dan tersenyum dibuat-buat. Saya ingin bercerita. Lalu saya bikin karya seperti itu. Kata orang kontemporer, saya ikut aja. Kontemporer adalah saya bilang. Dan kita lah yang pertama membawa kontemporer ke Sumatera Barat. Padahal kita nggak bawa menciptakan, melahirkan sebenarnya. Melahirkan karena saya kan nggak bawa dari Jakarta, dari Amerika, enggak. Saya yang, karena saya nggak suka pura-pura tersenyum ini, nggak suka sekali, jelek sekali ya. Sudah tuh pinggul digoyang-goyang. Sumatera Barat tariannya nggak pinggul yang digoyang, lutut. Kecuali Jawa. Sumatera Barat lutut. Indah sekali, seksi sekali kalau lutut itu. Kalau pinggul jorok sekali rasanya. Saya nggak suka. Saya buatlah tari bercerita dengan cara saya. Dan saya juga banyak menimba ilmu dari orang teater. Jadi saya bergaul dengan orang teater dan orang sastra, jarang bergaul dengan orang tari di Sumatera Barat, barangkali itu yang masuk. Teater ini kan kontemporer juga ini. Itulah yang terjadi. Jadi nggak ada target, nggak ada target. Mau sampai di mana terserah aja. Yang penting dijalanin terus ya Om. Jalani aja, tapi mah sungguh-sungguh ya menjalaninya. Sungguh-sungguh fokus dengan semangat yang luar biasa. Tuhan pasti akan menemukan, akan memberi kita jalan yang baik. Gitu. Baik. Om, aku pindah ke Kak Angga dulu. Silakan. Ini Kak Angga ini cukup menarik ya ceritanya. Tapi tadi ketemu Kak Angga di saat Kak Angga masih kelas 2 SMP. 2 SMP. Kak Angga, ini aku cukup penasaran. Kenapa akhirnya Kakak memilih berkarir sebagai seorang penari profesional, Kak? Karena tadi ya cerita Om Efri sendiri 25 tahun menderita begitu. Tapi Kakak ikut menemani Om Efri di perjalanan-perjalanan itu. Betul. Gimana ceritanya, Kak? Ya mungkin sama ya, mungkin di awal ketika melihat tari Minang di perspektif waktu SD nggak begitu tertarik. Tapi begitu melihat karya Om Eri tampil, salah satunya adalah penarinya kakak sendiri, loh kok ada yang beda sih di karya ini gitu. Itu mungkin jatuh cinta awal, itu yang membuat perjalanan menjadi terikat di Nanjombang itu. Nah ketika bergabung di Nanjombang Dance Company, dan itu kita tidak langsung langsung latihan ke ruang latihan, tapi ada pola-pola yang harus dijalankan gitu. Dan kenapa menjadi pilihan menjadi penari? Ternyata setelah dijalani proses yang panjang, tari itu menjadi bagian dari diri sendiri gitu. Tari menjadi segala sumber bagi perjalanan kreativitas saya sehari-hari. Dan hingga saya menyimpulkan di kehidupan saya sendiri adalah menari adalah saya. Ketika saya tidak menari, saya mati. Jadi tari adalah kehidupan saya. Mungkin itu yang membuat tari menjadi pilihan dan profesi bagi diri saya sendiri. Baik. Meskipun saat itu memang ada jatuh bangunnya. Sangat lebih banyak jatuh daripada bangunnya. Gitu. Tapi itu yang membuat sesuatu yang membuat kita bertahan. Di role ini kamu bisa bertahan nggak? Bisa nggak melewati ini semua? Gitu. Dan balik lagi ketika segmennya udah, ketika kamu bertahan dan punya komitmen dan ketika total, dan Allah memberikan itu di saat-saat yang seperti ini. Ini bagaimana? Prosesnya belum selesai ya. Bondingnya bagaimana nih antara Om dan juga Kak Angga?
kan Om adalah koreografer dan Kak Angga adalah penari, tapi di balik itu ada hubungan suami istri begitu ya. Itu juga sebenarnya ini satu mungkin yang sering kita lupa, mungkin Om juga sedikit lupa karena saya juga istrinya. Sebuah komunitas, sebuah sangga itu harus ada manajemen yang baik. Oke. Nah, salah satunya itu saya. Saya manajer dari beliau, saya juga ibu dari anak-anak, dan saya juga produser dari Najuma Dance Company itu sendiri. Dan teamwork saya luar biasa, inilah yang membuat Najuma hingga seperti saat ini gitu. Karena tanpa manajemen yang baik, tanpa ditopang dengan itu, sekualitas dan sebagus apapun sebuah produk dari UDRI Mevri, tanpa ada yang memasarkannya, itu juga akan menjadi seperti itu saja gitu. Bisa kolaps juga ya Kak ya? Nah itu dia, kerjasama itu yang penting, kerja bersama-sama, tapi kerja yang bersama-sama dan saling mendukung semuanya gitu. Kakak masih ingat nggak mungkin pertama kali kakak tampil gitu dengan koreografi yang mungkin dibuat Om saat itu pada karya apa Kak? Karya Hutan Warisan. Dan alhamdulillah mungkin aku nggak tahu juga, aku termasuk yang otodidak karena saya tidak pernah menggeluti atau dalam artian tidak pernah sekolah jurusan tari, tidak pernah kuliah di bidang tari, tapi saya memang total belajar dan berguru dengan beliau. Dan itu mungkin yang membuat saya berupa piring kosong atau mangkok kosong, gelas kosong yang diisi oleh Uda dan berproses secara terus menerus, itu yang membuat saya menjadi total dan ya itu dia menjadi diri sendiri itu di karya-karya ini. Tarian pertama Hutan Warisan. Dan dahsyat kayak waktu itu, masih kelas 2 SMP, kelas 3 SMP ya. Dan tarian Hutan Warisan. Oke, waktu itu tampilnya di mana Kak? Pertama tampilnya di Padang, Taman Budaya Sumatera Barat, dan setelah itu ada di Taman Ismail Marzuki juga di Jakarta. Terus ada juga di Pekanbaru ya waktu itu ya. Dan yang membuat saya senang dan bahagia itu adalah di setiap karya-karya Uda saya selalu hadir dan selalu ada. Mungkin bagi dia saya adalah salah satu sumber inspirasi beliau, makanya saya terus menari hingga saat ini. Mungkin kemarin ada undangan juga buat Info Sumbar. Kami juga baru saja menampilkan tari Sanghawa. Tari Sanghawa itu adalah tari yang sudah kita keliling, ada di Amerika, perform di Eropa, ada di Jepang, ada di Singapura, dan kita performkan kemarin di Taman Budaya Sumatera Barat atau tempatnya Dinas Kebudayaan Sumbar. Hingga saat ini saya masih menari. Sampai saat ini Kak? Sampai saat ini. Dan insya Allah hanya maut yang akan memisahkan antara saya dengan tarian. Kalau Om masih menari ya atau hanya mengajarkan koreografi saja? Mengajar, membuat. Ya kalau membuat kita terpaksa nari juga, tapi tidak menari ke panggung kok. Tidak menari ke panggung. Tapi ini aku cukup penasaran Om kan udah ngajar tari udah lama banget lah. Boleh nggak Om dikasih tahu sama kita nih, Om itu tipe pengajar yang seperti apa? Apakah marah-marah kan? Kalau guru tari biasanya kan tegas ya. Ada gerakan meleng dikit, gini gitu kakinya gitu. Nggak, biasa-biasa aja. Nggak terlalu. Melihat sikon aja, pemarah juga barangkali, tapi lebih ke disiplin gitu ya. Disiplin barangkali itu aja. Karena Om mementingkan kedisiplinan, jadi mungkin agak beda seniman yang satu ini, karena kadang-kadang seniman ini kadang-kadang kedisiplinan kurang, tapi Om enggak, Om termasuk Om sendiri, termasuk para penari harus disiplin, itu aja, harus disiplin dengan apapun, baik dengan tarian, baik dengan tubuh sendiri kita harus disiplin, ya tidak dengan waktu aja, jadi tidak dengan waktu aja. Tadi aku tuh sempat baca sebuah artikel gitu, di mana bilang di situ katanya seorang Eri Mevri hanya kebanyakan karyanya itu membahas tentang perempuan gitu. Karena saya mencintai. Apa filosofi dari situ Om? Kenapa seperti fokusnya itu terhadap wanita? Pertama saya sangat mencintai wanita. Karena semua wanita adalah ibu bagi semua orang di dunia. Dan bencana-bencana yang diterima wanita sangat banyak sekali. Siapa yang harus membela? Harus ada yang membela. Dan saya sanggup membelanya dengan karya. Itu pertama. Yang kedua,
saya sangat menyayangi ibu. Saya pisah dengan ibu meninggal saja. Jadi kemanapun saya pergi, ibu saya bawa. Karena saya sangat mencintai ibu. Dan ibu juga menyayangi, sangat sayang. Dan tidak pernah berpisah sejak kecil. Sekolah ke Padang Panjang itu malah dikunjungi terus, malah pakaian dicucikan ke Solo, lalu diantar lagi, sampai kerja di Padang juga seperti itu. Masih sering dikunjungi oleh ibu? Oh, dikunjungi ibu, malah waktu ibu belum saya bawa, cuma 1 tahun belum saya bawa, sudah itu saya bawa ke Padang. Saya bawa ke Padang, ibu sekitar 35 tahun di Padang. Berarti tinggal sama orang tua terus ya? Iya, terus nggak ada perpisahannya, ibu meninggal, itu aja. Perpisahannya ibu meninggal. Jadi itulah yang saya merasakan penderitaan wanita. Dan saya kan, ibu kan orang miskin. Dan saya tahu sekali bagaimana susahnya dia menghidupi anak-anaknya tanpa suami. Itu luar biasa. Jangan coba-coba, jangan coba-coba. Itu luar biasa. Padahal saya masih walaupun berpisah, bapak kan juga tetap menjaga. Tapi saya merasakan luar biasa, jangan coba-coba. Jadi bagaimana menghidupi anak, kan kita kan orang Minangkabau. Anak-anak tinggal dengan ibu, tidak dengan bapak. Itu sulit sekali. Dan itulah inspirasi, itulah yang membuat saya sangat mencintai wanita. Akibatnya juga terjalin hubungan yang lain dengan wanita-wanita lain. Dan saya nggak pernah membuang wanita, kecuali mereka yang pergi. Ya, kalau mereka pergi silakan. Tapi kalau nggak pergi, ya saya nikahi semua, Bapak. Itu aja. Jadi itulah alasan kenapa karya-karya Om itu kebanyakan membahas tentang... Iya, karena saya merasakan dan saya melihat kenyataan itu pada ibu. Dan juga melihat kenyataan-kenyataan di lingkungan sendiri, baik di Sumatera Barat maupun di tempat lain. Bagaimana wanita tidak dihargai, kadang-kadang wanita mungkin karena Minangkabau, iya, sangat, saya nggak suka. Pelecehan itu nggak suka. Mana ringan, karena ibu kita dong. Ibu kita, wanita itu ibu bagi semua orang. Nggak boleh. Iya, bapak bisa dicari lagi, ibu nggak bisa. Itu aja. Kak Angga sendiri gimana Kak saat Kakak membawakan mungkin karya-karya yang ceritanya tuh tentang perempuan gitu? Apakah Kakak sendiri merasa kayak terbawa suasana Kak atau bagaimana? Sebenarnya tepatnya bukan terbawa suasana, tapi suasana itu harus saya hadirkan dari diri saya. Gitu ya Kak. Karena di setiap karya-karya udah adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan dari cerita psikografinya itu sendiri. Bagaimana kita sebagai penari melahirkan itu dalam sebuah karya dengan tubuh kita. Mungkin ada mungkin juga yang mau Kak sampaikan. Di karya-karya muda, dulu dan sekarang itu mungkin ada juga perbedaan yang lumayan signifikan ya. Kalau dulu udah juga memakai penari dan pemusik di luar dari si penari itu sendiri. Tapi kalau sekarang setelah 2000-an udah merasakan bahwa perjalanan panjang ternyata teriakan kesakitan kita tidak mungkin disuarakan orang lain. Nah, ketika udah menyampaikan pesan yang kami sampaikan melalui tubuh kami sebagai penari, ada juga musik sebagai spirit dari tari itu sendiri yang kami langsung yang bermusik. Jadi di karya-karya udah akan melahirkan musik-musik terkenal, apakah itu dendang, apakah itu bukan lembo, apakah itu bukan tubuh, itu akan menjadi satu kesatuan dalam setiap karya-karya udah. Jadi ya si penari adalah si pemusik adalah penari adalah pemusik, itu bagi udah di setiap karya-karya. Ada tambahan Om? Ada tambahan? Enggak, memang betul sekali itu tahun 2000-an mulai. 2000-an mulai saya berpikir aja seperti istilahnya tadi, sakit kita nggak mungkin orang lain yang berteriak, yang menyuarakan. Kita yang harus menyuarakan. Padahal musik itu adalah roh dari sebuah gerak tari. Bagi saya ingin musik dari sebuah karya tari saya yang melakukannya juga penari saya.
Jadi sejak tahun 2000 itu saya nggak pakai pemusik di luar, nggak pakai kaset, nggak pakai CD, atau nggak pakai musik langsung, nggak. Sampai sekarang nggak, dari tahun 2000-an. Saya memakai pemusik. Nah, pemusik saya pakai, tapi dia tidak akan terlibat. Nah, ini contoh tempat saya berkomunikasi, mencari inspirasi, saya ngomong dengan pemusik. Tapi yang melakukan itu adalah penari semua. Itu sejak tahun 2000-an, dan itu rasanya membuat saya muncul ke dunia. Karena mulainya dari Sarikait itu saya memang habis waktu hampir 1,5 tahun membuatnya, dan itu memang pengolahannya kepada randai dan dendang. Dan kebetulan suara Angga bagus, jadi bisa membantu. Banyak yang bagus. Jadi sejak dari tahun 2000 itu udah, itu awalnya. Mungkin itu pula lah yang menginspirasi dan yang membuat orang tertarik untuk membawa Eri muncul ke dunia. Perdana di Info Sumbar akhirnya memuji istri sendiri. Oke. Iya. Kak Angga, ini kembali lagi nih ke Nanjombang Company. Iya. Nanjombang Company itu kegiatannya apa aja, Kak Angga? Lumayan. Kegiatannya itu ada riset, proses, kuncinya di proses ya. Oke. Produksi kenapa kami namakan produksi? Ada produksi karya dan ada produksi festival. Produksi karya adalah ketika udah berkarya itu jadi produksi utama yang mencoba riset. Setiap karya yang dihasilkan, setiap produksi yang dihasilkan pasti ada riset. Masuk ke proses ini tidak pernah berhenti. Kita punya tagline, salam pembina proses. Jadi kehidupan dari karya itu adalah terus berproses. Terus ada produksi, dan kenapa kita memberikan produksi? Yang tadi itu yang produksi karya tari, dan satu lagi produksi festival. Nah, ini juga menarik ini. Kenapa festival itu menjadi ada? Itu menelusuri dari perjalanan sejarahnya Jombang Dance Company itu sendiri, dari pencipta. Dan Jombang itu selalu bukan jarang sekali dan selalu tidak mendapatkan tempat dan tidak mendapat kesempatan gitu loh. Akhirnya udah berpikiran, sementara produk si udahnya karyanya terus berkarya, tapi kesempatan tidak ada. Terbersihlah ide beliau menggagas, ketika tidak punya kesempatan, mari kita buat kesempatan. Makanya di tahun 1988 udah itu menggagas lahirnya Galang Tari Sumatera. Beliau mengumpulkan beberapa seniman tari, koreografer dari Padang, Bengkulu, Medan, dan Riau, membuat pertemuan bersilaturahmi. Tidak hanya bersilaturahmi secara fisik, tapi bagaimana sinergi dari karya-karya itu menjadi satu kesatuan bersama dan saling bercerita dan saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran. Dan itu membuat simulasi yang luar biasa perkembangan itu terjadi. Dan tahun 88 menjadi keasikan bagi Yuda, setiap tahun kita selenggarakan. Dan ternyata seniman-seniman lain, komunitas-komunitas lain pun haus tentang ruang itu gitu. Dan bergeser tahun 2000 kita menjadikan Padang Galanggang dan masih dalam bentuk event yang sama, sebuah festival. Dan akhirnya kita menemukan nama yang lebih tepat bertransformasi menjadi kabar festival. Kabar festival memberikan kabar kepada dunia bahwa kita ada. Dan di samping kita juga punya Bakabah adalah salah satu kesenian kita. Iya betul. Kesenian lisan Bakabah. Dan itu yang kita lakukan. Dan menariknya di sini adalah siapakah yang masuk ke dalam festival itu? Kuncinya adalah seniman yang berproses. Seniman yang tidak berproses kan tidak akan memberikan kesempatan di ruang itu. Dan kan tidak memfasilitasi itu. Berproses dulu. Berproses dulu. Karena ketika Anda berproses, kita proses, itu akan pasti datang. Sebagian saya mengutip dari kata Unda adalah saya tidak akan menerima seniman dalam rangka. Apa itu seniman dalam rangka? Ketika kita menerima undangan, yuk kita kumpul, kita berkarya, itu nggak masuk di dalam kriteria yang dicoba. Oke. Kenapa Kak? Ya kamu tidak berproses, Anda tidak seniman. Seniman adalah seniman yang berkarya, yang proses. Bagaimana orang bisa melihat kita? Anda sendiri tidak berproses, kita tidak berproses. Bagaimana orang mengetahuinya? Dan salah satu peluang itu adalah manajemen network. Mungkin sedikit aku menyinggung tadi, adik menyebut Bakti Belajar Foundation. Bakti Belajar Foundation sponsor kita pure hanya untuk kegiatan festival Jombang Angka 3, bukan untuk fasilitasi pembangunan. Kalau pembangunan itu dari duitnya RMFI dan Jombang Dance Company.
Oke. Makanya kalau jalan-jalan ke ladang tadi dan Jombang ada pound sterlingnya, membayang-bayang ada euronya, ada Amerikanya, ada dolar Australia, Singapura, yen, rupiah dan sebagainya gitu. Makanya itu sebuah anugerah yang terindah buat ladang tadi dan Jombang, dan kami pun mendistribusikan itu, memfasilitasi teman-teman komunitas lain. Ayo, mari di sini kita berfungsi bersama, berkarya bersama. Oke, baik. Ini jadi penasaran ya kita ya, pengen main langsung ke studionya Nan Jombang Company. Harusnya kita ke sana Kak, cuman iya, kecewa banget. Besok kita main ya guys ya. Kita harus mengunjungi Kak Angga dan Om Efri di situ. Ini feedback lagi Riani tanya. Bagaimana feedback masyarakat ketika Nan Jombang Company hadir di tengah-tengah masyarakat Kak? Waduh, bahagia sekali mereka. Jadi yang menarik itu adalah si beliaunya ini. Jadi kita sempat nyari tanahnya itu habis 1 tahun ya, survei lokasi risetnya luar biasa juga punya. Syarat pertamanya adalah harus ada sungai. Oke. Harus ada sungai, tanahnya harus luas. Kalau di pusat kota itu tidak memungkinkan karena traumatik dari kita semua. Kejadian gempa 2009 tidak memungkinkan juga. Terlalu banyak traumatik juga dari kejadian gempa Aceh. Nah, jadi kita di tangannya malah dari atas, sampai nyari luar biasa itu. Dan setelah ditemukan, alhamdulillah ada sungainya, dan kita yang pertama sekali itu adalah pendekatan masyarakat. Karena masyarakat adalah fondasi utama untuk sebuah pembangunan raja. Jadi, poin pada bahagia dan menyambut baik dari sosialisasi itu untuk 5 tahun kita baru memasak by step ya, karena kita bukan seorang pengusaha yang luar biasa, tapi uangnya dari saving dan setiap pertunjukan kita ke luar negeri gitu. Dan yang membuat bahagia itu adalah beliau pun diangkat menjadi tokoh masyarakat yang dituakan di sana. Apapun kejadian yang terjadi di lingkungan sana, pasti di dalam seminarnya Bayo Batido ya, pasti mengadunya ke beliau. Apapun bentuk kegiatan yang terjadi di sana, dan kita juga menjadikan sebuah kebahagiaan di sana itu. Akhirnya kita bisa membuka ruang untuk Nan Jombang tapi menjadi ruang untuk kita bersama. Itu di Nan Jombang yang di Balai Baru itu siapa aja boleh ke sana? Siapapun boleh. Dan menariknya ya jangan lupa juga ya pemirsa ya, di Nan Jombang dan Islam ini terbuka untuk umum. Di sana ada ruang pertunjukan, ada museum tari Efri, ada medan dan bapaknya juga, ada ruang diskusi, ada ruang workshop juga. Ayo datang pada tadi Nan Jombang. Dan pada setiap tanggal 3 kita ada festival untuk tanggal 3. Itu free, gratis, dan kita juga akan dapetin kopi, teh hangat sama kudapan hangat, pisang goreng dan sebagainya. Ayo gitu. Dan kita juga disajikan suguhan yang menarik luar biasa dari kekayaan Sumatera Barat dan Indonesia. Oke, baik. Tuh Dusun Rakyat Sumber setiap tanggal 3 setiap bulannya ya Kak? Setiap tanggal 3 setiap bulannya. Jangan lupa kalau ingat tanggal 3 ingat ladang tadi Nan Jombang di Balai Baru. Setiap tanggal 3, ini udah lewat ya bulan Januari, berarti kita tunggu bulan Februari lagi. Kebetulan Februari depan ada pertunjukan randai dari pihak Kumbu. Oh, dari pihak Kumbu langsung? Iya, tanggal 3. Oke, baik, ini sangat menarik. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita terbatas ya Kak. Tadi sempat disinggung juga kalau Om itu bikin tari tradisional menjadi kontemporer Om. Tapi gerak-gerakannya itu berarti dirubah ya? Banyak yang dirubah. Ini bagaimana Om melihat perkembangannya sendiri, seni tradisi di era modern ini, terus tapi tetap mempertahankan tradisionalnya gitu? Ya, ada agak perbedaan sedikit dengan teman-teman lain. Saya melihat dan membaca, bukan menghafal. Jadi saya tidak menghafal, saya tidak mempelajari gerak tradisi, tapi saya membaca tradisi itu sendiri yang saya pindahkan ke tarian saya. Jadi kadang-kadang gerak-gerak tradisi nggak ada di Nan Jombang. Nah, jadi akibatnya enak sekali karena kita tidak mengganggu tradisi. Jadi gerak tradisi tidak kita bawa lalu kita jadikan tarian gerakan baru. Enggak. Karena itu saya menganggap itu akan merusak tradisi itu sendiri. Nah, kalau di Nan Jombang tidak. Kita cuman membaca apa yang terjadi dengan tarian itu sendiri, bagaimana, dari mana asalnya, siapa yang menarikan, itu riset tadi. Kadang-kadang saya mau nginap di daerah itu berbulan-bulan untuk riset. Nah, hasil dari itulah saya bawa ke karya. Jadi tidak saya hafal, saya nggak mau ngafal.
sangat suka ngafal ya. Nah, itulah yang terjadi. Dan akibatnya orang-orang tradisi sangat suka seperti itu. Karena dia juga sangat mencela bahwa gerak-gerak mereka diambil, dijadikan tarian baru. Akibatnya tarian tradisi itu hilang. Sekarang kan banyak tarian kita hilang, contohnya rentak kudo dari pesisir selatan itu nggak kita temukan lagi. Sekarang di kampung muda sendiri, di kampung Om sendiri, tarian bentan. Oh, ke Solo. Solo, Seni Bakar itu. Tukang ngadoknya meninggal, regenerasi nggak ada, tariannya habis. Jadi musik ini memang tergantung sekali. Nah, tukang adoknya itu, makanya dia sambil memukul adok ini berdendang ini, itu yang meninggal, nggak ada generasinya. Penarinya tinggal 2 cuman sekarang. Udah tua pula. Udah tua juga. Tidak juga mungkin bisa mengajarkan kembali. Jadi itu pandang udah tentang tradisi dan ucapan terima kasih. Itulah maka lahirnya Nan Jombang tanggal 3. Ucapan terima kasih udah Om kepada tradisi yang telah membantu membuat karya yang bagus. Itu kami lahirkanlah Nan Jombang tanggal 3 setiap bulannya. Setiap bulannya. Sejak tahun 2013. Sejak tahun 2013. Nggak berhenti COVID, kami terus juga. Karena dibantu oleh Jarum Foundation. Om, ada nggak proyek baru atau mungkin visi besar yang lagi dikejar dalam waktu dekat untuk Nan Jombang Dance Company? Gimana ya? Itu lagi-lagi Info Sumbar udah mencuri start point duluan. Iya, karena kita tanggal 20 mau konferensi pers. Oh iya, kita nanti tanggal 20 Januari itu ada konferensi pers tentang apa nih? Ada apa nih? Apa kerjaan Nan Jombang 2025 itu. Ya, jangan dulu lah. Karena salah satunya nanti wartawan dari Sumbar juga udah kita undang. Udah. Ayo ikutin Nan Jombang selanjutnya, ada apa di 2025 di Jombang. Iya itu. Oke, baik. Belum bisa disipil. Jadi sabar. Kita sabar, kita tunggu. Tanggal 20. 20 Februari. Bulan ini. Bulan Januari. Bentar lagi berarti. Sabar. Iya. Sabar, saudara kita pasti dapat undangan buat ke press conference. Iya. Udah kirim. Oke, terakhir mungkin ini adalah closing statement dari Kak Angga dan juga Om Efri. Mungkin bisa diberikan mungkin kata-katanya gitu ya, atau mungkin harapannya untuk seni tari khususnya Minangkabau di masa depan. Lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh dan cintai. Cintai dia. Dan jangan pedulikan apa yang akan terjadi. Jalani saja. Gitu. Tapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya Om ya, disiplin. Kalau kita semua istri hampir mirip ya, mungkin merubah sedikit kata-kata. Ketika kita sudah menentukan pilihan, jalani pilihan itu dengan total dan penuh cinta. Nah, itu dia Sanak Info Sumbar ya. Pokoknya apapun yang kita jalani, passion kah itu atau mungkin keinginan gitu, kita harus menjalaninya dengan sepenuh hati ya. Kita jalani mungkin dengan disiplin juga agar kita mencapai tujuan kita yang kita mau. Terima kasih kepada Om Efri dan juga Kak Angga. Sama-sama. Untuk waktunya kita udah berbincang-bincang di sore hari ini tentang Nan Jombang Dance Company, dan jangan lupa nih tanggal 20 ya nanti kita diundang. Dan jangan lupa setiap tanggal 3 setiap bulannya ada event juga di studionya Nan Jombang dan Festival Jombang 3. Oh ya, Festival Nan Jombang tanggal 3 setiap bulannya di Balai Baru. Setiap November. Kalau Festival Nan Jombang tanggal 3 setiap tanggal 3 setiap bulannya. Kalau kabar festival setahun setiap bulan November setiap tahunnya. Oke, baik. Nah, itu dia Sanak Info Sumbar. Terima kasih sudah menonton episode ini sampai habis. Sampai jumpa di podcast Info Sumbar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Om. Iya, sama-sama.